fudala wal hukama'il aizza wal habaibish syurafa. Saya muliakan para tuan guru, para habaib, tokoh masyarakat yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Juga pada bil khusus yang saya banggakan, keluarga besar almarhum al-maghfurlah Bapak Ustaz Jeff Sukandar bin Bapak Nata, yang mudah-mudahan beliau merasa senang dan bahagia di alam kubur. Yang saya banggakan sahabat saya, teman saya, saudara saya, Bapak Kepala Desa Kemang, Bapak Entang Suwana, yang mudah-mudahan Allah berikan kesehatan lahir dan batin, senantiasa dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Hadratil mukarramin rahimakumullah. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanur Rahim, Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang telah memberi kita begitu banyak nikmat yang tiada terhingga, fisik, materi, mental, spiritual, harta benda dan kekayaan. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersyukur kepada Allah, Allah tambah nikmat kita, Allah jaga kita, Allah pelihara kita, Allah kumpulkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada seorang Nabi yang amat sayang, yang sangat cinta kepada umatnya, sangat bersih hatinya, sangat baik tutur katanya, pembawa risalah dan kenabian, baginda alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para sahabat, pengikutnya sekalian, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapat syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil haramin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Di kesempatan malam hari yang berbahagia ini, penuh hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melangkahkan kaki kita di tempat yang Allah muliakan ini. Mudah-mudahan setiap langkahnya itu menjadi penggugur dosa-dosa yang kita lakukan, dan mudah-mudahan setiap langkahnya Allah beri ganjaran dan pahala yang setimpal, dan mudah-mudahan nanti apa yang kita baca, apa yang kita munajat, tahmid, tahlil dan zikir itu merupakan hembusan angin kesejukan yang masuk ke alam kubur, yang menyenangkan beliau yang berada di alam kubur. Hadratil mukarramin rahimakumullah. Saat-saat sekarang ini banyak orang yang menafikan amalan ini. Betul nggak? Ada yang bilang ini bid'ah, ada yang bilang ini nggak sampai kepada orang yang telah tiada. Dengan dalil sebuah hadis, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Jika meninggal atau mati anak Adam, maka terputus seluruh amal kecuali 3. Amal jariah, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Selain yang tidak ini katanya tidak sampai. Perlu saya jelaskan, in qata'a di sini terputus. Kalau kita kaji dari segi etimologi atau lugawi, kalau qata'a itu memutus, quti'a diputus, in qata'a terputus. Dengan orang ini meninggal, maka in qata'a terputus amalannya. Walam yanqati amalu ghairuhu lahu, tetapi tidak terputus amalan orang lain buat dia. Karena bisa jadi selama hidupnya dia baik, selama hidupnya dia dengan tetangga, dengan saudaranya punya perilaku yang menyenangkan mereka. Tatkala dia meninggal, orang merasa kehilangan dan berdoa buat dia sampai kepada kuburan beliau. Mudah-mudahan amin kita baca munajat nanti kelas sampai kuburan beliau. Amin ya rabbal alamin. In qata'a, kalau quti'a diputus amalannya berarti. Kalau in qata'a terputus. Jadi in qata'a di sini terputus amalannya. Seperti ini. Kita masih hidup, bisa sholat nggak? Bisa. Tapi kalau kita sudah meninggal, bisa sholat nggak? Nah itu in qata'a namanya. Kita masih hidup, kita bisa bersedekah. Tapi ketika kita meninggal, kita tidak bisa bersedekah. In qata'a itu namanya, terputus. Bukan diputus. Dari segi etimologi aja ini kadang orang nggak memahami hal yang seperti ini. Mudah-mudahan semua yang kita baca kita munajat sampai ke alam kubur. Buat kita, buat orang tua kita, dan siapapun yang telah tiada, mudah-mudahan mereka senang dan bahagia di alam kubur sana. Hadratil mukarramin rahimakumullah.
Utsman bin Affan mengatakan, arba'atun zahiruhunna fadilatun wa batinuhunna faridatun. Mukhalafatu salihin fadilatun wal iktida'u bihim faridatun. Wa tilawatul Qur'an fadilatun wal 'amalu bihi faridatun. Wa ziyaratul kuburi fadilatun wal 'amalu wal istidadu laha faridatun. Wa iyadatul maridi fadilatun wa ittikhadul wasiyati faridatun. Apa kata Utsman bin Affan? Ada 4 yang zahirnya itu fadilah, keutamaan, banyak kebaikannya. Wa batinuha faridatun, akan tetapi batinnya di situ ada satu kewajiban. Yang pertama, mukhalatatus sholihin fadilatun. Kita bergaul dengan orang-orang soleh, orang-orang yang baik, alimul ulama, itu sangat baik. Fadilahnya sangat luar biasa. Banyak kebaikan-kebaikan di dalamnya. Banyak kebaikan di dalamnya. Wal iktida'u bihim faridatun. Akan tetapi mengikuti jejak langkah mereka, perilaku mereka, adab dan perbuatan mereka itu wajib. Kita kadang-kadang bangga kenal sama kiai, bangga kadang-kadang kenal dengan habaib. Wah, fotonya kita pejeng tuh, foto sama Habib. Oh, ditaruh di dindingnya, tapi perilakunya tidak sesuai dengan alimul ulama, orang-orang soleh tersebut. Kita patut contoh perilaku dan perbuatan amaliyah mereka. Masya Allah. Dulu ada yang namanya Habib, belum lama. Namanya Habib Umar bin Hud Al-Atas. Umar bin Muhammad bin Hud Al-Atas. Beliau ini kalau selesai Isya dia baca wirid, zikir. Selesai beliau tidur. Jam 11 bangun. Terus sampai menjelang subuh dia nggak tidur. Begitu sholat berjamaah selesai, dia teruskan lagi sampai menjelang matahari terbit dan dia sholat duha. Satu ketika di Habib di tengah malam nangis. Dia nangis. Ditanya sama pembantunya, "Bib, kenapa kok antum nangis di tengah malam seperti ini?" Apa jawab Habib? "Saya biasa bangun jam 11 malam. Malam ini saya bangun jam 12 malam. Dia ketiduran. Cuma kelewat 1 jam dia nangis." Bayangin. Padahal ketidurannya itu dia capek habis taklim, zikir dan lain sebagainya. Bukan dia capek habis nonton bola, bukan. Bukan capek main catur, bukan. Bukan capek main bulu tangkis, bukan. Tapi dia capeknya karena dia habis taklim dan zikir. Lewat 1 jam dia nangis. Kita subuh kita lewat nangis enggak? Subuh kita lewat nangis enggak? Masya Allah. Abu Hanifah namanya Nu'man bin Thabit bin Zawsah bin Ma'ad. Ini luar biasa. Beliau sepanjang hidupnya, itu hampir selama 40 tahun, tidak pernah batal wudhu dari Isya sampai subuh, bayangin. Jadi beliau zikir wirid dari Isya sampai subuh selama 40 tahun. Zikir wiridnya luar biasa. Dia zikir, dia wirid, dia sholat, dia tahajud, berpuluh-puluh rakaat, beribu-ribu zikir. Begitu datang sholat subuh, azan subuh dia nangis. Kenapa? Zikir wiridnya belum cukup. Kita kalau datang sholat subuh kita nangis enggak? Dengar azan subuh kita nangis enggak? Nangis enggak? Nangis, tidurnya belum cukup. Luar biasa Abu Hanifah ini. Ada lagi yang namanya Abdullah bin Marsi. Abdullah bin Marsi ini sudah sepuh. Jarak dari rumah dia ke Masjid Jami itu jauhnya 15 km. Beliau berjalan ke sana, tidak pernah ketinggalan sholat subuh berjamaah. Dia bangun lebih cepat sehingga perjalanannya berjam-jam sampai kepada Masjid Jami tersebut.
Karena beliau melaksanakan ini terus menerus, Allah cinta sama nih seorang hamba yang luar biasa ini. Bukan wali, bukan alim, bukan orang bidah, tapi dia ingin sholat berjamaah bersama saudara-saudaranya. Dan apanya Pak? Allah muliakan nih orang. Akhirnya yatulahul ar, Allah lipat bumi buat dia. Jadi ketika dia melangkah, dia akan melangkah, itu bumi apa? Ciut. Pas dia melangkah, bumi melar. Jadi jarak yang jauhnya 15 km dapat ditempuh hanya dalam waktu 15 menit. Masjid kita ada nggak di 1 kilo? Ada nggak 1 kilo? Ada nggak 1 kilo? 100 meter. Subuhnya penuh kagak? Penuh kagak? Penuh. Nyamuk. Sampai keluar-luar. Alhamdulillah. Masya Allah. Luar biasa. Begitu datang waktu malam, buru-buru dia siap-siap berangkat ke masjid tersebut. Ini musim hujan kayak begini nih. Musim hujan kayak begini. Ngeritik. Terus ada tarhib. Selawatan nih. Begitu mau azan, hujan makin gede. Ini kira-kira tubuh kita manjangin apa mendekin? Manjangin mendekin. Artinya kita nggak ada apa-apa amalia kita ibadah. Kita hanya iktida, ngikutin sebisa kita. Ngikutin sebisa kita, jangan dibuang semuanya. Malahnya terokulah, banyak terokulah. Kita nggak bisa suruhan, sebagiannya kita kerjakan apa yang dilakukan oleh para alim ulama. Yang kedua, tilawatul Quran fadilatun wal amalu bihi fadilatun. Membaca Al-Quran itu fadilahnya luar biasa. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Wal amalu bihi fadilatun, akan tetapi ngikutin, menjalankan apa yang dalam Al-Quran, itu yang terpenting. Itu wajib. Al-Quran Masya Allah, ini kitab suci yang tidak ada tandingannya. Al-Ma'idah ayat 9 katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang telah menurunkan Al-Quran, dan kami pula yang menjaganya, kami pula yang memeliharanya. Ayat ini didahului oleh harfu takkid yang masuk kepada dhamir mutakallim mu'azzam nafsah. Artinya apa? Allah nggak tanggung-tanggung dalam menurunkan Al-Quran ini. Allah mengklaim bahwa dirinya yang menurunkan Al-Quran ini. Jadi kalau didahului oleh harfu taukid masuk kepada isim, ini yang terpenting bukan bagaimana turunnya, tapi yang penting di sini jadi fokus pembicaraan adalah siapa yang menurunkannya. Kalau sudah Allah yang menurunkannya, ini hal yang luar biasa, tidak ada satupun yang bisa mengubah, mengotak-atik Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ay nahnu nazzalna 'alaika hadzal Qur'an ya Muhammad. Nasunu min az-ziyadati wan nuqsan wa at-taghyir wa tabdil. Kami yang telah menurunkan Al-Quran ini ya Muhammad. Kami pula yang memeliharanya. Daripada dikurangin, ditambah-tambahin, dikotak-katik, diganti-ganti, tidak akan ada seorang pun yang sanggup untuk mengotak-katiknya. Dan sebagian para ulama dalam menafsirkan ayat ini, ay takaffalallahu bihifdzi hadzal Qur'an falam yaqdir ahadun 'ala ziyadati wa lam yuqsal at-tahjir wa tabdil kama jara 'ala ghairihi min al-kutub fa inna hifdzaha mawkulun ila ahliha. Jadi Allah membebani zatnya untuk memelihara Al-Qur'an ini, sehingga tidak akan sanggup seorang pun menambah, mengurangi, mengotak-atik, mengganti-gantinya. Seperti halnya terjadi dalam kitab-kitab sebelumnya, Allah yang turunin tapi bukan Allah yang jaga. Tuh. Al-Quran Allah yang turunin, Allah yang jaga. Makanya kejaga sampai sekarang. Kitab yang lain, Zabur, Taurat, Injil, Allah yang turunin tapi bukan Allah yang jaga. Dikasih kepada nabi-nabi yang Allah turunkan kitab tersebut. Isa, Musa, Daud. Sehingga tatkala mereka tiada, ini sudah tidak ada yang jaganya. Masa Al-Quran ini luar biasa. Dalam kitab At-Tuhfatul Mardiyah, Syekh Abdul Majid Ali Al-Adawi menyatakan, innal kutub al-munazzalah minas sama'i wal ardi ahwarbah.
Sisitun Ibrahim salasin usra asar qabla Taurat, semua Taurat, Injil, Zabur wal Furqan. Wa ma'ani jamil kutub majmu'atun fil Qur'an. Wa ma'ani al-Qur'an majmu'atun fil basmalah. Wa ma'ani al-basmalah majmu'atun fi ba'ya aibikana makana wa biyakunu ma yakunu. Wa zada ba'duhu min al-ulama wa ma'an ilba majmu'at fi nuqtatiha wa hiya al-isyara ila al-wihd wa adam muta'addid. Allah telah menurunkan 104 kitab dan suhuf. Sis mendapat 60, Ibrahim 30, Musa Absar qabla Taurat, Nabi Musa mendapat 10 sebelum diturunkannya Taurat, yang dikenal dengan Ten Commandments, 10 perintah Tuhan. Terus Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Wa ma'ani jamil kutub majmu'atun fil Quran, dan seluruh kandungan kitab dan suhuf itu terdapat dalam Al-Quran. Wa ma'ani Al-Quran majmu'atun fil Fatihah, dan kandungan Al-Quran terdapat dalam surah Al-Fatihah, sehingga Al-Fatihah dinamakan Ummul Quran. Wa ma'anil Fatihah majmu'atun fil basmalah, dan kandungan surah Al-Fatihah terdapat dalam Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'anil ba' majmu'atun fi wa ma'anil basmalah majmu'atun fi ba'iyah, dan kandungan Bismillahirrahmanirrahim terdapat dalam ba'nya aibikana makana wa biyakunu ma yakunu. Karena akulah terjadi apa-apa yang telah terjadi, dan karena akulah apa terjadi apa-apa yang akan terjadi. Saya ada ba'duhum minal ulama, sebagian ulama menambahkan wa ma'anil ba' majmu'atun fi nuqtatih wa hiya al-isyara ila al-wihda wa hiya adam muta'addid. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwasanya kandungan ba itu terdapat dalam titiknya. Ini menunjukkan isyarat bahwasanya Allah itu satu esa dan tidak terbilang. Masya Allah. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa suku kata Bismillahirrahmanirrahim? Ada berapa? 7. Nah, ini hampir semua tempat kayak begini. Bisa bismillah dari umur berapa? Kecil. Nah, tuh. Kenceng salah lagi. Bismillahirrahmanirrahim ada 4 suku kata, 4 kalimat. Ba, ya, bismillah. Apa lagi? Rahman. Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ada 4. Sekarang saya mau tanya, dosa ada berapa? Ada berapa dosa? Dosa ada 4. Dzunubil lail, dzunubil nahar, dzunubil sir, dzunubil alaniyah. Dosa di malam hari, dosa di siang hari. Dosa sembunyi-sembunyi, dosa terang. Sekarang saya tanya, banyakan mana dosa di malam hari apa di siang hari? Nah, ini kagak kompak nih. Berarti ngerasainnya masing-masing nih. Yang magibah mulu. Bisa ada siang, ada. Nah sekarang asir wal alaniyah, sembunyi-sembunyi sama terang-terangan, banyakan mana? Nah ini kita sepakat ini ya. Sepakat kita ini. Kadang-kadang depan mertua sama kalem banget. Kita depan anak istrinya kayaknya masya Allah kalem banget. Depan jamaah kalem banget. Begitu dia keluar rumah, masya Allah. Kagak boleh namanya disebut, langsung dia naik. Makanya dengan Bismillahirrahmanirrahim, apapun yang kita lakukan siang dan malam, orang melihat ataupun tidak, usahakan setiap pekerjaan kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Mudah-mudahan Allah jaga kita untuk tidak berbuat dosa di malam hari, untuk tidak berbuat dosa di siang hari, untuk tidak berbuat dosa sembunyi-sembunyi, untuk tidak berbuat dosa terang-terangan. Dengan Bismillahirrahmanirrahim, kapan dan dimanapun saja kita terjaga untuk tidak berbuat dosa. Amin ya Rabbal. Jadi ada berapa kalimat? 4. Ini ilmu ya, jangan lupa nih, malu kita. Bismillah aja kagak tahu. Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sekarang ada berapa huruf? Berapa? 19. Ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, nun, alif, lam, ro, ha, ya, mim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, ba. Ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, nun, alif, lam, ro, ha, ya, mim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, siapa yang bisa? Yang bisa boleh pulang duluan, gak apa-apa.
Siapa yang bisa? Ada 19 tuh. Ingat, jangan lupa kita. Kenapa kita bismillah ini dulu dengan ba ini lil ma'iyah, ini penyertaan. Artinya apa? Dalam setiap pekerjaan kita sertakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sukses jadi orang kaya, sukses jadi orang pintar, sukses jadi dokter, sukses jadi kepala desa, sukses jadi camat, sukses jadi bupati, sukses jadi gubernur, sukses jadi menteri, sukses jadi presiden, nggak boleh sombong. Kenapa? Semuanya itu adalah Allah yang kasih kita, yang Maha Rahman dan Rahim, agar semua itu kita bisa untuk mengembannya. Nggak boleh sombong kita kaya, nggak boleh sombong kita pindana. Kenapa ismun ini min kalimatnya sama yasmu sebuan? Apa yang terus menjulang tinggi ala ya'lu uluan. Artinya apa? Allah yang maha tinggi, Allah yang maha luar biasa. Tatkala kita berhasil, Allah lah yang maha tinggi, bukan karena saya, tapi karena Allah. Kenapa bismillahirrahmanirrahim luar biasa? Karena inna nahnu ini, inna di sini dhamir mutakalim mu'azzam terus. Nah jadi inna lahu lahafidun. Lahafidun ini kan apa? Mudzakkar salim, plural. Suatu yang menunjukkan banyak. Apa kalau tidak sanggup untuk menjaga dengan sendirinya Al-Quran? Allah sanggup. Tapi sebagai bentuk wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah tanamkan Al-Quran ini ke hati orang yang betul-betul bersih. Bayangkan anak 3 tahun, 4 tahun bisa hafal berjuz-juz Al-Quran. Ditanam nih. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Saking Allah jaga peliharanya Al-Quran ini luar biasa. Tidak ada seorang yang pun yang bisa mengotak-atiknya. Kalau Al-Quran kita buka, ini kita bisa bahasa Arab enggak? Paham bahasa Al-Qurannya kita? Kita nggak paham, tapi begitu kita buka Al-Quran, di situ tidak ada surah Al-Fatihah, kita tahu nggak di situ ada kekurangan? Kita tahu, padahal kita nggak bisa bahasa Arab, nggak tahu tafsir, apalagi ngerti bahasa tafsir. Nah, sekarang Bismillahnya nggak ada, kita tahu nggak situ ada kekurangan? Tahu, padahal kita ngerti bahasa Arab, masya Allah, bahasa sampai titiknya juga kita bukan tahu. Inilah luar biasanya. Nah, yang ketiga kelamaan kan ya? Lanjut. Kelamaan nggak? Dua lagi ya, dua. Sudah. Yang kedua, wazaratul kuburi fadilatun wal istidadul laha faridatun. Ziarah kubur itu bagus buat inget-ingetin kita. Akan tetapi kita mempersiapkan buat mati itu lebih penting. Ini almarhum udah cukup, luar biasa perjuangannya buat lingkungan dan lain sebagainya, luar biasa dia senang dan bahagia di alam kuburnya. Amin. Saya singkat, katanya kelamaan, kelilaan apa katanya. Yang keempat, wattikhadul wa'ah. Wa iyadatul maridi fadilatun wattikhadul wasiyati fadilatun. Mengunjungi orang sakit itu banyak sekali kebaikan dan pahalanya. Akan tetapi nasihatin orang sakit itu lebih baik dan lebih utama. Jadi kalau ada orang sakit kita nasihatin, kita ini lemah, kita ini nggak ada apa-apanya dibandingkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Lemah kita nggak ada apa-apanya. Kita ini tulang belulang dibalut oleh daging, dibungkus oleh kulit, mudah tergores luka dan sakit, akhirnya kita dekat dengan kematian. Makanya jaga semua ini. Dan kalau ada orang sakit kita nasihatin, kita kasih semangat, kita kasih motivasi. Penyakit kayak gini mah insya Allah gampang obatnya, cepat sembuh. Motivasi. Jangan orang sakit takut-takutin. Kenapa dia kena gula? Waduh, hati-hati itu. Ini kenapa bisa kamu kayak gini? Kagak sengaja tadi makan jeroan. Waduh, ini paling 3 hari. Kesian. Jadi kita kasih motivasi biar dia punya semangat dan cepat sembuh. Ya mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan bermanfaat khusus buat kita semua dan khususnya juga bagi saya. Dan jangan lupa ya tadi Bismillah ada 4 kalimat dan 19 huruf, jangan dilupain. Ini adalah ilmu rugi karena kita malu, kita sudah kecil bisa Bismillah tapi tidak apa-apa. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.